Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangan infak sedekah di Indonesia dan manajemen wakaf. Perkenalkan, terlebih dulu nama saya Lia. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertama ialah perkembangan infak dan sedekah di Indonesia. Yang pertama, manajemen di Masjid Istiqlal adalah lembaga non-struktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemanfaatan Masjid Istiqlal. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal atau disingkat sebagai BPPMI adalah bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syair Islam di Indonesia. Ada juga fungsi dari Badan Pengelola menyelenggarakan ialah yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syair Islam. Yang ketiga, perencanaan dan kegiatan pemelihara bangunan, taman, dan serta segala perlengkapan pendukung. Yang keempat, koordinasi dan kerjasama dengan bidang atau lembaga pemerintah. Yang kelima, penyampaian laporan serta saran dan pertimbangan berkenan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen Masjid Jogokarian. Terdapat contoh bagaimana penerapan manajemen infak sedekah yang bagus oleh suatu lembaga, yang mana dalam buku ini akan memberikan contoh pada pengelolaan infak sedekah Masjid Jogokarian Yogyakarta. Takmir Masjid Jogokarian bersama para takmir lainnya masuk pada langkah strategis dan praktis, yaitu dengan konsep manajemen masjid pada di 3 langkah: pemetaan, pelayanan, dan pemberdayaan. Database dan peta dakwah Jogokarian tak cuma mencakup nama kakak dan warga, pendapatan, pendidikan, dan lainnya, melainkan sampai pada siapa saja yang sholat dan yang belum, yang berjamaah di masjid dan yang tidak, yang sudah berkorban dan berzakat di Baitul Mal Masjid Jogokarian. Sedangkan dalam manajemen infak dan sedekah, membuat gerakan infak selalu tersisa Rp0. Takmir Masjid Jogokarian yang berbeda dari masjid lainnya mengumumkan dengan bangga bahwa saldo infaknya jutaan, maka Masjid Jogokarian selalu berupaya keras agar di tiap pengumuman pengumuman saldo infak harus sama dengan 0. Infak itu ditunggu pahalanya untuk menjadi amal soleh, bukan untuk disimpan di rekening bank. Takmir Masjid Jogokarian memiliki konsep yang sangat humanis dan memikirkan masalah keumatan sehari-hari. Kemudian membentuk gerakan jamaah mandiri. Masjid Jogokarian pada 2005 juga menginisiasi gerakan jamaah mandiri. Gerakan jamaah mandiri ini sukses menaikkan infak pekanan Masjid Jogokarian 400%. Sebab ternyata orang malu ibadah saja disubsidi. Manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan seberapa banyak dan apa saja aset yang bisa dimiliki. Menurut Nainggolan, yang termasuk manajemen keuangan lembaga nirlaba meliput: yang pertama, perencanaan anggaran yang diterjemahkan dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, evaluasi kinerja keuangan yang meliputi audit dan evaluasi anggaran. Manajemen keuangan masjid harusnya mengacu pada PSAK 45 tentang akuntansi lembaga nirlaba. Namun sebuah kajian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 45 masih jauh dari harapan jika diterapkan di masjid. Saya Jemina Pitasari akan menjelaskan tentang Bank Infak. Bank Infak merupakan fenomena perkembangan infak di Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Karena bank identik dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan mengandung riba, maka dengan tambahan infak ini akan menguatkan manfaatnya untuk membantu seseorang lebih sejahtera dan tanpa adanya riba. Pada prinsipnya, komunitas bank infak bukanlah gerakan mengumpulkan dana, namun ditujukan untuk kesejahteraan umat dengan prinsip tidak peduli seberapa besar dana yang didapat dari infak, namun yang terpenting adalah semangat dan inisiatif untuk memberikan solusi ekonomi yang menyejahterakan. Secara umum, tujuan dari Bank Infak adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sifatnya berkaitan satu sama lain secara global, sekaligus untuk menangkal praktek pinjaman online yang merupakan pinjaman abal-abal.
Bank infak sendiri bukanlah lembaga keuangan, melainkan lebih pada lembaga pemberdayaan umat, yang sasarannya merujuk kepada jamaah masjid dan majelis taklim. Adapun konsep dasar dari bank infak hampir sama dengan lembaga zakat, yang terdiri dari 8 konsep, yaitu yang pertama adanya amil, kedua pemberdayaan umat pada multi aspek, yaitu aspek spiritual yang berupa iman dan takwa, aspek sosial yang berupa ilmu, serta aspek ekonomi yang berupa keuangan. 3. Pemberdayaan pada umat dari dua sisi, yaitu duniawi dan ukhrawi. 4. Asas yang berupa tolong-menolong atau ta'awun. Kelima, sifatnya gerakan sosial yang dimulai dari masyarakat dan untuk masyarakat. 6. Prinsipnya sesuai dengan syariah. 7. Sasarannya lapisan ekonomi lemah produktif. Dan yang terakhir, berbentuk kelompok pengajian. Bentuk bank infak bukanlah kantor bank pada umumnya, namun berbentuk seperti pengajian atau majelis taklim di lingkungan masyarakat, di masjid, di musola, surau, pesantren, kantor, ruko, dan rumah. Sedangkan pengelolaan secara otomatis dilakukan secara mandiri oleh pengurus bank infak. Bank infak sendiri memiliki 4 metode peminjaman, yaitu yang pertama, hanya anggota dan pengurus yang boleh meminjam. Kedua, pinjaman dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari 500.000 sampai 5 juta. Yang ketiga, pinjaman dilakukan secara berkelompok, seperti 5, 7, 9, sampai 11 orang. Dan yang terakhir, tanpa adanya bunga dan tanpa adanya potongan apapun. Itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan landasan wakaf. Hukum wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Wakaf perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau mengarahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Syarat-syarat pengelolaan nazir: 1. Warga negara Indonesia. 2. Beragama Islam. 3. Dewasa. 4. Amanah. 5. Mampu secara jasmani dan rohani. Dan 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat-syarat organisasi menjadi pengelola wajib. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagama Islaman. Maksidah wakaf. Maksidah tujuan utama dari ibadah wakaf. Saran penghambatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran pelengkap dalam memakmurkan bumi sebagai tugas utama dari manusia sebagai khalifah. Saran pembangunan peradaban dengan kegunaan investasi. Saran distribusi kesejahteraan wakaf. Saran persatuan utama. Manajemen penghimpunan wakaf. Wakaf dalam investasi ekonomi Islam bisa dibilang khas dan strategis. Ditolak investasi, hampir semua dengan membangun kepercayaan konsumen, menutup bisnis, menghambat sulitnya yang mungkin terjadi pada semua bisnis, menjalankan bisnis, mengelola keuangan. Sering diharapkan ketika menjalankan bisnis adalah mengharapkan keuangan perusahaan. Tujuan fundraising. Menghampiri dana merupakan tujuan fundraising yang paling mendasarkan. Memperbanyak donatur atau wakaf. Tujuan kedua dari fundraising, membangun calon wakaf, membangun populasi wakaf. Meningkatkan kekuasaan donatur. Tujuan dari fundraising, memasukkan wakaf. Metode fundraising. Metode langsung, yaitu menggunakan
menjelaskan teknik-teknik atau cara-cara yang melimbahkan partisipasi wakaf secara langsung. Metode tidak langsung menggunakan teknik-teknik cara tidak melibatkan partisipasi waktu secara langsung. Ruang lingkup fundraising, motivasi, program, metode fundraising, unsur-unsur fundraising, analisis kebutuhan produk, harga barang, dan fundraising promosi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu makosid wakaf. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari sikap apatisme, egoisme, dan individualisme. Maka dengan hadirnya konsep wakaf mengajarkan bagi pemeluknya sikap humanisme, gotong royong, dan tolong menolong, karena perumpamaannya bagaikan satu tubuh dan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusannya. Makosid atau tujuan utama dari ibadah wakaf antara lain: 1. Sarana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah wakaf mesti dapat membawa pelakunya pada kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alasan terbesar penciptaan manusia itu sendiri. 2. Sarana pelengkap dalam memakmurkan bumi sebagai tugas utama dari manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya." 3. Sarana pembangunan peradaban dengan kegiatan investasi dan produk untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi mendatang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen penghimpunan fundraising wakaf. Menurut Rosalinda, fundraising merupakan penghimpunan dana. Fundraising campaign berarti kampanye penghimpunan dana. Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik itu individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya. Dan dapat diartikan juga proses mempengaruhi masyarakat atau calon pewakaf dalam melakukan amal kebajikan dengan penyerahan hartanya untuk diwakafkan, karena harta wakaf itu berasal dari donasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa tujuan fundraising. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana ini merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat, dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising ini harus dilakukan. Yang kedua yaitu memperbanyak donatur atau wakif. Tujuan kedua dari fundraising ini adalah menambah calon wakif atau menambah populasi wakif. Untuk menambah jumlah donasi, ada dua cara, yaitu menambah donasi dari setiap wakif atau menambah jumlah wakif baru. Yang ketiga yaitu meningkatkan atau membangun citra lembaga. Disadari atau tidak, aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini, baik langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Yang keempat yaitu menghimpun simpatisan atau relasi dan pendukung. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur. Tujuan kelima dari fundraising ini adalah untuk memuaskan wakif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya secara teknis
dilakukan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu metode fundraising. Adapun yang dimaksud metode ini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Sedangkan metode yang tidak langsung ini yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif ini secara langsung. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup fundraising. Adapun substansi dasar dari fundraising ini dapat diringkas kepada 3 hal, yaitu motivasi, program, dan metode. Motivasi sendiri yaitu serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong donatur atau wakif untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Sedangkan program yaitu kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan atau nazir yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengan perwakafan. Yang ketiga yaitu metode fundraising, yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur fundraising. Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf yang dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Adapun sesuatu yang dibutuhkan wakif adalah yang pertama yaitu kesesuaian dengan syariat, yang kedua yaitu laporan dan pertanggungjawaban, yang ketiga yaitu manfaat bagi kesejahteraan umat, yang keempat pelayanan yang berkualitas, dan yang kelima yaitu silaturahmi dan komunikasi. Unsur yang kedua yaitu segmentasi calon wakif atau donatur. Segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Unsur yang ketiga yaitu identifikasi profil donatur atau calon wakif. Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donatur, biaya operasional, pengelolaan harta benda wakaf. Unsur yang keempat yaitu produk. Produk-produk pengelolaan wakaf ini merupakan produk pelayanan yang memudahkan wakif dalam menyalurkan harta wakafnya. Adapun unsur produk dalam pengelolaan wakaf ini antara lain yang pertama yaitu produk harus menjadi wahana pengelolaan dan penyaluran wakaf. Yang kedua, produk badan wakaf harus menjadi wahana kepedulian sosial. Yang ketiga, produk badan wakaf harus berbentuk dan dalam kemasan modern. Yang keempat yaitu produk yang digulirkan menjadi program yang memiliki keunggulan. Yang kelima, produk harus jelas, dan yang keenam yaitu produk menjadi pencitraan bagi badan wakaf. Unsur yang kelima yaitu harga dan biaya transaksi. Harga bagi wakaf adalah besaran nilai yang harus dikorbankan oleh seorang wakif untuk menikmati jasa penyaluran wakaf melalui badan wakaf. Unsur yang keenam yaitu promosi. Promosi ini merupakan salah satu variabel dalam manajemen pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan atau badan wakaf dalam memasarkan produk jasa kepada konsumen atau wakaf.
Unsur yang ketujuh yaitu maintenance. Maintenance ini merupakan upaya badan wakaf untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan wakif agar supaya wakif ini tetap loyal terhadap badan wakaf itu sendiri. Basis wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006, Pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Investasi berbasis wakaf sendiri bisa melalui sektor real dan sektor bank syariah. Yang pertama ada investasi sektor real. Dapat dilihat dari namanya investasi sektor real. Artinya jenis investasi yang asetnya nyata atau terlihat dan dapat dipegang secara langsung. Misalnya investasi emas. Emas sudah pasti real atau nyata, artinya dapat dipegang, nyata wujudnya, dan terlihat. Investasi ini bisa menggunakan akad kerjasama mudharabah, musyarakah, akad jual beli mudharabah, istisna salam, dan akad jasa isyarah. Yang kedua ada investasi melalui bank syariah. Wakaf yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model wadiah atau dana titipan. Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang berdasarkan sukarela dari pihak bank. Dan yang terakhir bisnis berbasis wakaf. Salah satu pemanfaatan dana wakaf yaitu dengan dikembangkannya pada sektor bisnis yang dikelola langsung oleh nazir, baik perseorangan, badan hukum maupun organisasi, seperti kolaborasi antara wakaf tunai dengan wakaf tanah. Bisa dibangun kos-kosan, lapangan futsal, hotel, ruko, dan lain sebagainya. Pengembangannya tetap berlaku kaidah bisnis pada umumnya. Kemudian dari profit bisnis itu oleh nazir bisa didistribusikan.